Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai manusia sebagai ciptaan pribadi dan yang memiliki keadaan sebagai gambar rupa Allah. Sebagai ciptaan, manusia membutuhkan Tuhan dan tidak bisa tidak. Juga memerlukan ciptaan yang lain yang sudah diciptakan oleh Allah di alam semesta ini, di bumi ini. Baik itu materi, gas, padat, cair, dan yang lain-lain, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, binatang, hewan, dan terlebih lagi sesama manusia. Manusia sebagai ciptaan dalam satu sistem kehidupan yang diatur sedemikian baik, sedemikian mulia. Bahkan sebagai ciptaan yang utama, manusia ditempatkan di bumi memiliki otoritas kekuasaan dan kekuatan untuk menata, mengatur kehidupan di bumi. Dengan segala pikiran dan kemampuan serta kapasitasnya pada diri tiap-tiap individu, terlebih lagi karena manusia tidak sendirian, ada individu-individu manusia yang lain sebagai bagian dari keseluruhan umat manusia. Namun demikian, sebagai pribadi, manusia yang diberikan kapasitas berpikir, berkehendak, berafeksi, memiliki satu kebebasan yang berdaulat, otonom pada diri tiap individu. Sebagai pribadi, tiap-tiap individu, tiap-tiap orang, dari mulai bayi sampai dengan sudah menua, tiap-tiap orang pasti memiliki kebebasan. Tetapi kebebasan juga memiliki batasan-batasan, baik batasan pada dirinya maupun batasan pada lingkungan di mana dia hidup. Dengan adanya suatu kondisi situasi pada alam dan sekitarnya, manusia yang memiliki dua keadaan pada dirinya sebagai ciptaan dan sebagai pribadi ini, kalau diperhatikan ada paradoksnya, bukan kontradiksi tapi paradoks. Tidak bisa diabaikan yang satu dan diutamakan yang lain. Sebagai ciptaan, bagian dari alam ini, bagian dari isi bumi ini, bagian dari sebuah kenyataan dalam semesta sistem kehidupan. Tetapi sebagai pribadi juga punya kebebasan yang bersifat otonom, yang dapat berdampak pada keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan. Nah, ini bersinergi pada diri manusia. Selain itu, di dalam pengajaran Kristen, khususnya dalam fondasi pemikiran Alkitab, diberikan kepada kita suatu pengertian bahwa manusia diciptakan sebagai gambar rupa Allah. Gambar rupa Allah ini menjadi sesuatu yang novelty, yang tidak pernah ada di dalam kepercayaan, keyakinan yang lain. Ada kemiripan, tetapi tidak berarti bahwa ciptaan lain memiliki pengertian tentang gambar rupa Allah yang begitu kompleks. Dan mungkin ada keyakinan-keyakinan lain atau sebuah kepercayaan kebudayaan yang bisa memberikan penggambaran tentang manusia sebagai gambar rupa Allah. Namun, dalam pengajaran Alkitab sangat kompleks mengenai keadaan manusia sebagai gambar rupa Allah. Saya harus memberikan pembedaan terlebih dahulu antara keadaan, situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi itu bukan inherent pada diri manusia, tetapi keadaan itu inherent pada diri manusia. Situasi dan kondisi itu bisa berkaitan dengan relasi, dengan lingkungan, dengan diri, dengan orang lain, dengan Tuhan. Tapi keadaan itu naturnya, hakikatnya kemanusiaan. Nah, hakikat kemanusiaannya itu adalah gambar rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kemudian Kejadian 5, Kejadian 9, dan bahkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, manusia memang dinyatakan gambar rupa Allah. Maksudnya seperti apa? Ada yang menafsirkannya gambar rupa Allah itu berkaitan dengan pemikiran rasionalitasnya. Ada yang menafsirkannya berkaitan dengan relasinya, relasionalis. Ada yang memikirkan bahwa gambar rupa Allah itu berkaitan dengan etika fungsionalnya yang berhubungan dengan kehidupan di bumi ini. Bagi pemikiran seperti itu,
ada baiknya kita menelusuri pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Thomas Aquinas, yang disampaikan oleh Karl Barth, atau yang disampaikan oleh Berkouwer dan yang lainnya. Tentunya semuanya menekankan hal-hal yang baik pada hakikat keberadaan manusia sebagai gambar rupa Allah. Namun, kalau kita mau ambil sintesanya dari ketiga pemikiran tersebut, ada baiknya kita melihat secara utuh bahwa sebagai gambar rupa Allah, kita tahu bahwa tiap-tiap orang diberikan fungsi untuk mengelola bumi, untuk menguasai bumi, untuk menaklukkan bumi dan segala isinya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa melakukan itu, fungsi itu dengan tepat, dengan benar, dengan lengkap? Tentunya manusia membutuhkan relasi dengan yang lain. Relasi terutama berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan sebagai penguasa alam semesta, pemilik alam semesta, dan pemilik hidupnya. Relasi dengan Tuhan menjadi dasar dari relasi dengan diri, dengan sesama, dengan ciptaan yang lain. Supaya apa yang difungsikan pada diri manusia untuk mengelola dan menguasai bumi itu terwujud dengan baik. Tetapi bagaimana itu bisa bersinergi, bisa bekerja, bisa teraktualisasi, mengelola bumi dengan relasi, maka dibutuhkan suatu keadaan yaitu berpikir. Maka manusia sebagai makhluk berpikir, bagian daripada makna gambar rupa Allah. Jadi rasionalitas, relasionalis, dan fungsional ini menjadi satu kesatuan pada makna gambar rupa Allah yang tidak terpisahkan, tidak dapat dijadikan sebuah urutan, tetapi ini bersamaan. Tiap orang memiliki pikiran, tiap orang memiliki relasi, tiap orang memiliki fungsi. Ketiganya ini bukan hanya harmonis dan seimbang, tetapi ketiganya ini bersinergi, bersamaan, berjalan secara paralel. Nah, ini konstruksi yang perlu kita pahami tentang manusia sebagai gambar rupa Allah. Apa ya tujuannya dari apa yang sudah disampaikan di awal tentang ciptaan pribadi gambar rupa Allah? Tujuannya dari penciptaan kita manusia adalah memuliakan Allah dan menikmatinya. Memuliakan itu tidak melulu dikategorikan sebagai sebuah religiusitas, suatu aturan atau ritual-ritual yang sifatnya temporer dan sifatnya adalah pada momen-momen tertentu. Tidak demikian. Juga tidak berarti bahwa itu tidak perlu. Jadi memuliakan Allah itu adalah lifestyle kita, gaya hidup, cara hidup kita itu sudah memuliakan Allah. Andaikan kita mengerjakan semua tugas tanggung jawab kita mengelola bumi, menguasai bumi dengan prinsip-prinsip yang benar, yang baik, yang sungguh-sungguh logis dan membangun relasi dengan siapapun dengan baik, benar, maka di situ sebenarnya sudah tercetus suatu pernyataan bahwa orang itu sedang memuliakan Allah. Jadi lagi-lagi kita harus lihat memuliakan Allah tidak terkunci pada ritual dan ritus-ritus keagamaan, tetapi hidup kita itu sendiri. Selanjutnya tujuannya adalah untuk menikmati Allah. Nah, ini istilah yang perlu untuk menjadi devosi bagi tiap orang, menikmati Allah. Ada banyak orang beragama, banyak orang berpikir, banyak orang berfilosofis, tapi tidak menikmati. Kenapa tidak dinikmati? Karena memang tidak ada gairah untuk dapat menikmatinya. Nah, bagi orang percaya, bagi orang-orang Kristen, saudara dan saya, perlu untuk menikmati. Dan penting menikmati untuk pencapaian tujuan. Jadi apa yang kita kerjakan itu kita nikmati. Menikmati bukan hanya bicara rasa secara fisik jasmania, tetapi menikmati itu bicara hati dan keutuhan, baik fisik, jasmania maupun keutuhan kita sebagai ciptaan yang memiliki dua kondisi, yaitu jasmani dan rohania. Untuk penjelasan berikutnya silakan ikuti terus penjelasan tentang manusia sebagai ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah. Tuhan Yesus memberkati.